Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pengabulan doa, dan insya Allah ketika kita benar-benar berpuasa karena Allah, karena iman, insya Allah doa-doa kita itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak berdoa, perbanyak minta apapun yang menjadi hajat Anda. Kalau Anda ingin hutangnya lunas, diberi kemudahan, rezeki lancar, doa, minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa mewujudkan itu semuanya, karena dunia ini punya Allah. Jadi jangan pernah putus untuk terus berdoa, jangan bosan untuk terus berdoa sama Allah. Apapun kondisi Anda saat ini, teruslah meminta sama Allah. Dan sabar teman-teman semuanya, sabar. Saya selalu bilang bahwa setiap doa itu pasti Allah kabulin. Pasti Allah kabulin, karena saya secara pengalaman sudah saya alami bahwa apa-apa yang selama ini saya minta dari dulunya itu dikabulkan sama Allah, atau itu diganti yang lebih baik dari apa yang saya minta. Jadi Anda pun harus meyakini itu. Kita semua harus benar-benar yakin bahwa Allah itu memang benar-benar maha mengabulkan. Allah itu benar-benar maha tahu, lebih tahu yang terbaik untuk diri kita. Maka banyak terus berdoa sama Allah ya, minta apapun yang menjadi hajat. Nah, ingin hutang lunas, ingin rezeki lancar, nah tuliskan teman-teman semuanya. Baik, kita langsung ke materi ya. Ada yang bertanya ke saya tuh gini, Pak, saya sudah sholawat tuh tiap hari 15.000 kali. Sholawat Jibril saya amalkan 15.000 kali setiap hari, tapi sampai hari ini hutang saya nggak lunas-lunas, Pak. Memang ketenangan saya rasakan, tapi yang saya inginkan itu belum diwujudkan sama Allah, belum dikabulkan. Termasuk saya ingin hutang saya lunas, karena hutang ini benar-benar buat saya benar-benar putus harapan, stres, pokoknya benar-benar down lah sebab dari hutang ini. Itu pertanyaannya begitu teman-teman. Satu hari 15.000 sholawat Jibril dia amalkan. Lagi bekerja, kemudian selesai sholat, dia terus mengamalkan sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hutangnya nggak lunas-lunas. Dia bertanya, apa yang salah sih Pak Ustadz? Apa sholawat saya salah? Atau karena saya kurang sabar? Atau karena dosa saya ini banyak, belum diampuni? Atau doa saya nggak didengar sama Allah karena dosa saya ini benar-benar banyak? Ini yang bertanya ke saya ini mengenai sholawat banyak banget teman-teman semuanya. Itu tadi termasuk sudah ngamalin sholawat 15.000, ada yang sudah ngamalin sholawat sampai 2 atau 3 tahun belum ada perubahan. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, kalau Anda mengalami itu berkaitan dengan sholawat, bagaimana cara ngamalkannya, kemudian sudah ngamalin kok belum ada perubahan, belum ada kajian, benar tonton video ini hingga akhir, saya ingin jelasin setahu saya, yang saya pahami saya sharekan. Dan ini pun saya juga belajar dari pengalaman dan dari guru-guru saya, dari buku-buku. Pokoknya saya bukan ngarang-ngarang ya, ini saya juga belajar. Jadi gini teman-teman semuanya, saya katakan bahwa sholawat yang Anda lakukan itu tidak salah, sudah benar. Terus yang salah apa? Yang salah itu diri kita. Diri kita, apa yang salah? Kita nggak sabar, maunya keburu-buru. Kunci dari semua suksesnya amalan, sebenarnya bukan hanya amalan aja, semua hal. Termasuk kita ingin menjadi misalnya seorang atlet, pastinya latihan harus sabar, harus tekun, harus benar-benar nggak putus asa, pasti ke situ arahnya. Apalagi ini berkaitan dengan hajat kita, hajat-hajat yang benar-benar kita ingin hutang lunas. Nah, sekali lagi saya katakan, bukan cara Anda yang ngamalin salah, tidak. Apalagi bukan sholawat yang salah, tapi kitanya yang nggak sabar. Maunya itu ingin terburu-buru, maunya ingin cepat. Apalagi ini teman-teman yang selalu sibuk lihat testimoni di YouTube ya. Amalkan ini, maka uang akan 3 hari ke depan akan dapat uang 1 miliar. Baca sholawat ini maka hidupmu akan begini-begini. Baca zikir ini maka insya Allah begini-begini. Nah, kita dengar, kita lihat, kita baca gitu ya, kita pahami, kemudian kita amalkan. Gitu kita amalkan tidak sesuai apa yang disampaikan, terus kita nyalakan amalannya, kita nyalakan sholawatnya, terus kita putus asa, nggak yakin sama Allah. Itu saya yakin sering terjadi. Kenapa? Karena saya ngalamin itu. Dia testimoni banyak gitu, mereka ngamalin sholawat dapat keajaiban gitu. Saya ngamalin sholawat kok nggak dapat keajaiban. Terus terpikir, ini sholawatnya nggak bener nih, sibuk cari amalan lagi. Kemudian kita bertanya-tanya dalam hati, sudah diamalinya kok nggak dapat juga keajaiban, kok mereka ngamalin dapat keajaiban. Tuh
Dulu saya berpikir itu begitu teman-teman. Saya yakin ini Anda yang nonton video saya ini, saya yakin pernah mengalami seperti itu. Kenapa? Karena itu juga pengalaman saya. Ya gini teman-teman semuanya, saya nggak menyalahkan ketika Anda itu sering melihat testimoni di YouTube ya tentang sholawat, pokoknya tentang sholawat Jibril, sholawat Munjil, itu justru bagus banget teman-teman ya. Saya sarankan selalu nonton, selalu sering melihat testimoni-testimoni itu. Tapi ingat teman-teman semuanya, ada tapinya ya. Kalau kita banyak melihat testimoni itu, cukup satu saja. Jadikan itu motivasi diri kita untuk lebih banyak lagi mengamalkan sholawat, untuk lebih semangat lagi mengamalkan sholawat. Perkara keajaiban, perkara hasilnya, perkara perubahan hidupnya itu bukan wilayah kita. Makanya itu selalu saya katakan, ente itu jangan terlalu sibuk memikirkan keajaiban. Itulah sebabnya ketika orang mengamalkan sholawat itu yang dia pikirkan adalah keajaiban, solusi. Padahal keajaiban, solusi itu haknya Allah, mutlak. Semuanya itu kerjanya Allah, bukan kita. Nah, kenapa saya jarang ngangkat testimoni? Padahal sebenarnya itu yang ikut kelas online di saya itu banyak banget yang mereka kasih testimoni keajaiban. Kenapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Sekali-sekali aja sih saya kasih testimoni. Paling yang japri ke saya gitu, yang tanya itu saya kasih juga beberapa testimoni. Bahkan saya hapus itu. Karena saya begini, saya mengajak Anda yang riadoh ini, saya mengajak itu tujuannya benar-benar bukan hanya karena ingin lutas utang. Bukan hanya karena ingin Anda fokusnya itu meraih impian Anda, mewujudkan impian, enggak itu. Tapi saya mengajak Anda semua riyadhah, mengajak Anda sholawat, mengajak Anda beristighfar, mengajak Anda mengamalkan ibadah-ibadah, melakukan perbaikan diri, banyak berkat diri sama Allah, supaya tujuannya itu bukan hanya sekedar keajaiban, bukan hanya sekedar dosa, tapi semata-mata karena Allah, karena benar-benar meraih ridha Allah. Kalau kita mengamalkan sesuatu itu karena Allah, bukan karena utang, percaya deh, bukan hanya utang yang Allah lunasin, semua hal itu pasti dikasih sama Allah. Nah, resiko kalau fokus kita pada keajaiban, kita selalu memikirkan keajaiban, solusi. Ketika kita mengamalkan amalan, misalnya sholawat atau amalan yang lainnya, resikonya apa? Ada resikonya teman, apa? Anda putus asa. Anda akan sibuk memikirkan keajaiban. Padahal sebenarnya keajaiban itu wilayahnya Allah, bukan wilayah kita, seperti saya katakan tadi. Kalau mau cara yang benar, cara saya ya, amalkan saja. Jangan pikirkan kapan keajaiban datang. Jangan pikirkan solusinya dari mana. Kok nggak lancar-lancar rezekinya? Kok nggak ada perubahan? Jangan pikirkan itu. Tugas kita bukan memikirkan bagaimana cara Allah menolong, bagaimana Allah kasih solusi, bagaimana nanti Allah melunasin hutang-hutang kita. Bukan itu tugas kita. Tugas kita itu adalah meyakini teman-teman semuanya, meyakini bahwa Allah itu kuasa, bahwa Allah itu bisa mengabulkan, atau Allah itu bisa berbuat apapun yang Dia kehendaki, yang Dia mau. Allah itu kuasa. Nah, jadi kalau kita bersolawat, ya sudah, amalkan saja solawat benar-benar karena kita ingin ampunan Allah, ridha Allah. Ya boleh kita berdoa, bersolawat itu minta ingin hutang lunas. Boleh, bahkan sangat-sangat boleh saya katakan. Boleh ingin minta hutang lunas, ingin dimudahkan, ingin rezeki lancar, ingin dapat keajaiban, boleh teman-teman semua. Tapi pikiran Anda jangan ke sana terus. Ketika kita selesai ngamalin sholawat, ketika kita selesai berdoa, lepaskan ke Allah. Pasrahkan semuanya ke Allah. Tugas kita ikhtiar yang benar, ngamalin beribadah yang benar, terus introspeksi diri, memperbaiki diri. Selebihnya itu urusan Allah. Jadi kalau kita terlalu sibuk memikirkan urusan Allah, kita nggak bakal mampu. Akhirnya terus nggak bener nih sholawat, caranya salah ini, begitu. Yang sering terjadi, apalagi yang sering WA ke saya tuh, sering kali, Pak, sholawat apa yang lebih cepat terkabul? Pak, amalan atau zikir apa yang bisa doa cepat dikabul? Saya sudah ngamalin ini, adakah selain istighfar? Menurut saya bukan amalannya yang salah. Kenapa amalannya yang disalahin gitu? Bukan amalannya, kitanya yang salah. Kitanya inginnya terburu-buru, maunya ingin cepat dikabul, maunya ingin cepat, maunya ingin instan, hari ini minta, besok dikabulkan. Nggak bisa seperti itu bosku, nggak bisa.
kita itu nggak bisa memaksa semua itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka caranya apa? Cara dari saya itu pertama, kalau kita ingin keluar dari masalah, seberat apapun, seenggak enak apapun, cara pertama itu terima dulu masalahnya dengan sabar. Terima dulu teman-teman semuanya bahwa Allah hadirkan masalah ke diri kita itu. Ingat ya teman-teman saya, ketika Allah menghadirkan masalah ke diri kita itu artinya cuma kita yang mampu, cuma kita yang bisa melewatin masalah itu. Orang lain nggak bisa, saya nggak bisa, teman saya nggak bisa, teman Anda nggak, yang bisa itu cuma Anda. Tapi utang saya banyak Pak, sampai miliaran. Berarti kalau Anda dititipkan hutang Anda sampai 1 miliar, berarti cuma Anda yang mampu melewatin itu semuanya. Tinggal bagaimana Anda menyikapi masalah itu. Nah, intinya kalau kita mau keluar dari masalah itu, pertama itu tobat dulu ke Allah. Minta ampun dulu sama Allah, akui dulu kesalahan, kemudian terima masalah itu dengan ridho, dengan sabar, minta dikuatkan sama Allah, minta dibimbing sama Allah, kemudian kita tetap bergerak, mencari ikhtiar supaya Allah tolong. Itu teman-teman, bukan gerusa-gerusu kalau bahasanya ya di sini tuh. Bukan buru-buru harus cari gimana. Itu kan stres sendiri. Ya memang saya akui dan pahami kita begitu itu karena sudah ketakutan, sudah kebingungan, karena mungkin kita didesak harus bayar utang, didesak harus begini banyak hal. Jadi akhirnya kita down, kita bingung, bahkan kadang-kadang kebanyakan tuh ibadahnya jadi males, banyak nggak khusyuk, sholawat, semuanya akhirnya jadi males. Padahal sebenarnya dari ujian itu, ketika kita makin meningkatkan ibadah kita sama Allah, disitulah sebenarnya peluang untuk menjemput pertolongan Allah itu. Gak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali harus dipaksa dengan kondisi kita nggak enak, dengan kondisi kita sakit hati, dengan kondisi kita kebingungan, khawatir. Justru sebenarnya di saat itulah doa kita itu lebih khusyuk, benar-benar kita merengek. Gini deh, Anda bisa bandingkan. Saat ini Anda mungkin sedang diuji dengan hutang. Anda belum punya gambaran uang dari mana untuk bayar besok. Coba deh Anda berdoa sama Allah. Anda benar-benar butuh uang 2 juta untuk bayar utang. Anda berdoa tengah malam hari. Anda berdoa, pasti doanya lebih khusyuk dibanding Anda nggak punya masalah, nggak ada target untuk bayar utang, apalagi Anda nggak ada beban masalah, terus Anda berdoa malam. Itu rasanya beda teman-teman semuanya. Tidak sekhusyuk berdoa ketika kita benar-benar ada masalah, pingin ditolong sama Allah. Itu beda teman-teman semuanya. Nah, artinya apa? Intinya begini deh, di akhir video ya, udah kepanjang. Di akhir video itu saya ingin sampaikan begini. Bukan sholawatnya yang salah teman-teman semuanya. Kalau ingin hutang dilunaskan sama Allah, lakukan perbaikan diri, taubat sama Allah, kemudian banyak melakukan amal-amalan kebaikan, amal soleh, riyadhah, sholawat, istighfar. Kalau yang tadi itu dia sudah mengamalkan 15.000 sholawat Jibril, terus saja amalkan, jangan pikirkan yakini saja bahwa satu saat nanti pasti ditolong sama Allah, karena kita nggak pernah tahu dari mana Allah menolong, jalannya seperti apa, tanggal berapa, jam berapa, dari mana, itu nggak tahu. Jadi jangan pikirkan, terus saja amalkan. Kalau Anda berhenti berarti Anda nyerah, berarti Anda nggak yakin sama Allah. Kalau Anda yakin sama Allah, nggak ada kata berhenti, nggak ada kata putus asa. Terus apapun yang terjadi, apapun kondisinya, mau diteror, mau dimaki, mau diapain, Anda terus mengamalkan. Itu tanda kalau kita yakin. Nah, itu ya teman-teman, saya perbaiki diri, bertobat sama Allah, akuin semua itu karena dosa, kemudian berusahalah untuk menerima kondisi Anda saat ini dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah kalau kita sudah terima, kita sudah sabar, dan kita berdoa sama Allah, percaya deh, pasti dibuka jalan sama, pasti ditolong sama Allah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.